Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Ibu Windy dan Bapak Geza yang telah bersedia hadir pada hari ini di tempat ini. Sebelum kita mulai, saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Retno Trinitasari. Saya adalah mediator bersertifikat yang juga sehari-hari menjabat sebagai Ketua RT 03 di lingkungan kita bersama yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya. Saya akan mendampingi pada proses mediasi kita bersama pada hari ini. Dan sekarang saya persilahkan kepada Ibu Windy dan Bapak Geza untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan dimulai dari Ibu Windy terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Retno. Perkenalkan, saya Windy Gasari. Saya tinggal di Jalan Melati nomor 12 yang bersebelahan langsung dengan rumah Bapak Geza. Dan saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki bayi berusia 10 bulan dan ibu saya berusia 76 tahun, Ibu Retno. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Geza dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geza, Bu. Rumah saya itu di Jalan Melati nomor 13 yang kebetulan itu bersebelahan dengan rumah Ibu Windy. Kebetulan saya adalah berusaha dan sekarang alhamdulillah saya mengelola 7 dapur MBG, Bu. Baik, terima kasih. Saya sudah mencatat dari identitas kedua belah pihak, baik dari Ibu Windy dan Bapak Geza. Sebelum kita masuk kepada pokok permasalahan, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting terlebih dahulu. Mohon untuk dicermati. Yang pertama, mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa yang secara damai dan sifatnya ini sukarela. Artinya, tidak ada pihak yang dipaksa untuk hadir atau dipaksa untuk menerima kesepakatan tertentu. Tujuan dari mediasi ini adalah agar Ibu Windy dan Bapak Geza ini dapat menemukan solusi terbaik bersama tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum formal yang tentu akan lebih melelahkan. Dan yang kedua, proses dan isi mediasi ini bersifat rahasia. Maka apapun yang dibicarakan di ruangan ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak luar tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari Ibu Windy maupun dari Bapak Geza. Dan yang terakhir, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, peran saya di sini ini sebagai mediator yang netral. Saya tidak memihak kepada siapapun, baik kepada Ibu Windy maupun kepada Bapak Geza. Saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugas saya di sini hanyalah membantu Ibu Windy dan Bapak Geza untuk berkomunikasi secara baik dan menemukan jalan tengah yang baik bagi kedua belah pihak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Mungkin yang pertama kepada Ibu Windy terlebih dahulu, silakan. Cukup jelas, Bu Retno. Saya mengerti dan paham. Baik, silakan untuk Bapak Geza. Cukup, Bu, paham. Baik, sekarang sebelum kita mulai untuk berdiskusi, mari kita sepakati terlebih dahulu beberapa aturan dasar agar proses ini berjalan dengan tertib dan nyaman bagi semua pihak. Yang pertama, masing-masing pihak akan diberi giliran untuk berbicara. Ketika satu pihak sedang berbicara, pihak yang lain dimohon untuk mendengarkan dengan sabar dan tidak menyela. Dan yang kedua, kita jaga sopan santun dan saling menghormati antara pihak satu yang pihak yang lain. Tidak ada kata-kata kasar ataupun tuduhan yang tidak berdasar selama proses ini berlangsung. Yang terakhir, pada kesempatan ini kita hanya fokuskan pada penyelesaian, bukan pada siapa yang salah. Dan yang penting adalah bagaimana kita menemukan solusi terbaik ke depannya yang tidak merugikan bagi salah satu pihak. Apakah dari Ibu Windy dan Bapak Geza ini setuju dengan aturan yang sudah saya sampaikan tadi? Saya setuju, Bu. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Windy untuk menyampaikan permasalahan apa yang Ibu rasakan. Silakan, Bu.
Ya, baik Ibu Retno. Jadi begini, permasalahan yang saya alami ini sudah cukup lama ya Bu Retno. Terutama itu di malam hari Bu Retno. Karena hampir tiap malam itu saya mendengar suara musik dan karaokean dari rumah Bapak Gaza itu cukup keras Bu Retno. Bahkan sampai jam 12 malam. Nah, yang menjadi permasalahannya Bu Retno itu untuk anak saya itu masih bayi berusia 10 bulan yang kalau misalkan udah tidur dengar musik kencang itu dia bangun lagi dan susah tidur lagi Bu Retno, seperti itu. Dan saya juga khawatir ya dengan orang tua saya. Ibu saya itu usianya 76 tahun Bu Retno, dan ibu saya juga akhirnya tuh mengalami darah tinggi karena ya itu jam tidurnya atau untuk tidurnya itu jadi kurang karena kebisingan, seperti itu Bu Retno. Jadi tidak bisa istirahat dengan baik. Ya, baik Ibu Windy, saya sudah mencatat poin penting pada pernyataan Ibu Windy. Saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan. Terima kasih sudah menyampaikannya dengan baik. Jadi ada dua dampak utama yang saya simpulkan. Yang pertama, Ibu Windy sendiri ini mengalami gangguan tidur dan kesehatan pada bayi. Dan yang kedua, gangguan kesehatan pada ibu lansia. Ibu Windy sendiri ini benar begitu, Bu? Ya, ibu saya. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gaza untuk menyampaikan pandangannya. Silahkan, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Izin menjelaskan ya, Bu. Mungkin memang betul bahwasanya itu saya suka itu. Saya tiap malam itu suka main musik dan karaokean bersama karyawan MBG saya. Tapi bagi saya itu bukan sekedar main-main, Bu, akan tetapi itu buat hiburan saya, Bu, karena mengolah atau mengurus 7 dapur MBG itu sangat melelahkan sekali. Makanya dari itu saya itu melakukan main musik dan karaoke untuk menghilangkan capek dan stres saya, Bu. Akan tetapi saya juga tidak bermaksud untuk menyakiti dari anak Ibu Windy serta orang tua dari Ibu Windy, dan saya juga itu tidak berpikir dampaknya itu akan separah itu, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Gaza atas pernyataan dan kejujuran yang sudah disampaikan. Saya sangat mengapresiasinya. Jadi saya dapat simpulkan permasalahan dari Bapak Gaza ini sendiri. Yang pertama adalah Bapak Gaza ini memiliki waktu untuk beristirahat dan melepas stres setelah bekerja keras. Dan ini juga sesuatu yang sangat wajar dan sah. Benar begitu? Betul. Baik, setelah ini saya akan merangkum terlebih dahulu apa yang sudah disampaikan oleh kedua belah pihak, baik dari Ibu Windy dan Bapak Gaza, agar kita semua punya pemahaman yang sama. Yang pertama dari Ibu Windy ini, kebutuhannya adalah ketentraman dan kesehatan untuk keluarganya, khususnya bayi 10 bulan dan ibu lansia yang sedang sakit. Ini adalah kebutuhan dasar yang tentunya sangat mendesak dan penting dan tidak bisa dikesampaikan. Dan dari Bapak Gaza sendiri, itu kebutuhannya adalah ruang untuk melepas istirahat dan melepas lelah setelah bekerja. Salah satunya melalui musik dan karaoke. Dan ini juga merupakan kebutuhan yang manusiawi dan sah-sah saja. Dan pertanyaannya sekarang yang akan kita bahas pada mediasi kali ini itu bagaimana kita bisa memenuhi keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Saya melihat ada titik temu di sini. Pak Gaza tidak dilarang untuk menikmati musik dan Bu Windy sendiri tidak menuntut Pak Gaza berhenti total. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan tentang kapan boleh sampai jam berapa dan seberapa keras volume suara dari musik yang diputar oleh Bapak Gaza. Selanjutnya, apakah kita bisa mulai dari titik ini? Yang pertama, silakan Ibu Windy. Ya, izin menyampaikan pendapatnya ya Bu.
Saya itu sebenarnya tidak melarang Bapak Gaza itu untuk karaoke dan mendengarkan musik, tapi yang saya minta tolong Bapak itu volumenya jangan terlalu keras dan jangan sampai larut malam seperti itu Bapak. Karena ya itu saya merasa terganggu untuk istirahatnya. Jadi boleh sebenarnya untuk mendengarkan musik, berkaraoke, tapi untuk volumenya Bapak seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Windy sudah menyampaikan keresahannya. Dan sekarang mari kita cari solusi konkret bersama-sama. Saya akan mengajukan beberapa opsi dan kita akan melihat dan mendiskusikan opsi mana yang bisa diterima oleh kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain. Yang pertama mengenai waktu bermain musik. Bagaimana kalau misal kita sepakati maksimal pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam untuk hari kerja, dan untuk akhir pekan bisa sedikit lebih longgar, misalnya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam. Silakan Ibu Fitri. Saya boleh sih Ibu Retno, saya setuju juga. Dan kebetulan juga untuk jam 9 malam itu bayi saya sudah tidur, jadi ya itu cukup bisa menjaga ketenangan ya. Baik, terima kasih tanggapannya. Silahkan untuk Bapak Gaza sendiri, bagaimana tanggapannya? Baik, untuk jam segitu mungkin saya setuju ya Bu. Ya. Baik, itu poin pertama yang sudah kita sepakati ya, mengenai waktu memutar musik pada hari kerja dan pada weekend. Sekarang persoalan yang kedua mengenai volume dari musik itu sendiri. Bagaimana kalau misal Bapak Gaza ini berkomitmen untuk menjaga volumenya agar tidak terlalu keras dan tidak sampai terdengar di luar pagar dari rumah Bapak Gaza sendiri? Silakan. Mungkin kedepannya mungkin akan saya kasih peredam ya Bu, agar suaranya itu tidak terlalu keras dan mengganggu tetangga, terutama dari Windy seperti itu. Mungkin kedepannya juga akan saya kecilkan lagi untuk volumenya Bu, seperti itu. Baik, intinya volumenya nanti akan lebih dijaga lagi. Dan untuk Ibu Windy, apakah bisa diterima dan tidak keberatan? Ya, saya tidak keberatan kalau Bapak Gaza menjaga volumenya ya seperti itu Bapak Gaza. Baik, yang terakhir satu hal lagi, kalau Bapak Gaza mau mengadakan acara yang agak besar, misalnya karaoke rame-rame dengan karyawan-karyawan Bapak, bagaimana kalau diberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada tetangga sekitar, termasuk Ibu Windy sendiri? Silakan Bapak Gaza. Mungkin kedepannya mungkin akan saya kasih tahu dulu ya Bu. Misalkan nanti karyawan saya akan saya undang untuk main musik atau karaoke bareng, mungkin tetangga sekitar mungkin akan saya kasih tahu terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari Ibu Windy sendiri? Apakah setuju jika seperti itu? Ya menurut saya ide bagus banget ya Pak Gaza. Jadi saya bisa bersiap-siap dulu atau saya bisa ngungsi ke rumah saya yang lain untuk biar ibu dan anak saya nggak terganggu. Oke. Kan juga kalau kegiatan nggak sering mah nggak apa-apa Pak Gaza. Ya. Ya. Jadi kalau misal ada acara-acara besar dan karaoke misal rame dengan karyawan Bapak Gaza sendiri, ini bisa disepakati bahwa nantinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak mendadak. Pemberitahuan itu diberitahukan kepada tetangga sekitar, seperti itu ya. Iya Bu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Windy dan Bapak Gaza yang sudah menyampaikan argumennya dengan itikat baik. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin mengundang kedua belah pihak untuk saling menyampaikan apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan satu sama lain. Silahkan, mungkin dimulai dari Bapak
Reza terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelumnya mungkin saya akan meminta maaf kepada Ibu Windy dan keluarga karena saya jujur tidak berpikir akan menimbulkan efek yang sangat besar dan separah itu. Mungkin kedepannya akan saya evaluasi lagi untuk main musik dan karyanya itu lebih dijaga lagi Bu. Sebelumnya saya meminta maaf Ibu. Terima kasih. Untuk Ibu Windy sendiri, apakah ada yang mau disampaikan? Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Gaza, dan sebelumnya saya juga minta maaf ya Pak untuk kejadian yang waktu lalu. Memang sebenarnya itu karena saya emosi Pak, ya seperti itu ya. Mohon dimaafkan Pak. Dan saya sangat terima kasih dengan pengertian Bapak Gaza yang sekarang ini kita duduk di sini, kita berdiskusi dan mencari jalan tengahnya sehingga masalah ini selesai dengan kepala dingin seperti itu Bapak Gaza. Saya terima kasih Bapak Gaza. Terima kasih kembali juga Ibu Windy. Ya, terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah saling memaafkan dan sudah saling menyampaikan argumennya dengan itikat yang sangat baik. Saya sangat mengapresiasi karena inilah sesungguhnya semangat bertetangga yang baik, saling memahami, saling menghormati, dan saling memaafkan. Saya sendiri itu sangat bangga dengan kedua belah pihak. Baik, akan saya sampaikan berdasarkan kesepakatan yang telah kita capai bersama pada mediasi hari ini. Saya akan menuangkan seluruh butir-butir kesimpulan yang telah disepakati ke dalam akta kesepakatan mediasi yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Ketua RT serta Kepala Desa. Dan kesepakatan ini bersifat mengikat dan berlaku sejak hari ini. Apabila di kemudian hari ada permasalahan baru, saya harap nantinya kita bisa selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi. Dan demikianlah proses mediasi kita pada hari ini. Saya menyatakan mediasi ini selesai dengan hasil kesepakatan damai. Bagaimana? Apakah kedua belah pihak setuju? Baik, akan saya tutup mediasi pada hari ini. Terima kasih kepada kedua belah pihak telah memberi kesempatan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada mediasi pada hari ini, telah menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Saya akan tutup mediasi pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.